Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, shalom. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dalam nama Yesus Kristus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan, boleh menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Dan firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Naomi adalah seorang ibu yang memiliki perjalanan hidup yang luar biasa dan cukup menyedihkan, termasuk tragis perjalanan hidupnya. Dia memiliki seorang suami yang bernama Elimelek. Dia memiliki dua putra yang bernama Mahlon dan Kilon. Dan dia memiliki dua orang menantu, Orpa dan Rut. Dalam perjalanan hidupnya, Tuhan memanggil suami dan kedua anaknya, mendahulunya kembali kepada Tuhan. Tinggallah dia bersama kedua menantunya, Orpa dan Rut. Dan firman Tuhan yang saya baca tadi bercerita bagaimana seorang mertua yang bernama Naomi sangat wajar untuk memberikan sesuatu tawaran kepada kedua menantunya. Apa tawarannya? Menantu-menantuku, silakan kamu meninggalkan aku. Karena kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dan itu wajar. Karena mereka masih muda mungkin si Orpa dengan Rut ini. Dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Menata kembali kehidupan mereka. Memiliki suami lagi. Beranak pinak. Mengurus rumah tangganya dan sebagainya. Dan Orpa menuruti apa yang ditawarkan oleh Naomi. Tetapi Rut tidak. Dia tetap bersikukuh untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Dia mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Dimanapun engkau bermalam, aku juga ada di sana. Bangsamu adalah bangsaku. Dan yang luar biasa, Rut mengatakan, Allahmu adalah juga Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab menceritakan sebuah hubungan yang indah, sebuah hubungan yang sangat baik antara seorang mertua dan seorang menantu. Walau dalam kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan nyata sampai saat ini, termasuk peristiwa dan cerita langka seperti ini. Karena ternyata kenyataannya, justru banyak kita mendengar cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman miring
tanda kutip miring atau hubungan yang tidak baik antara seorang mertua dan seorang menantu. Tapi Alkitab mau belajar bagi kita pada saat ini untuk menjadi dan menjalin hubungan yang baik antara seorang mertua dan seorang menantu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perempuan Kristen, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Mungkin sekarang kita sebagai seorang mertua, atau posisi kita sebagai seorang menantu, atau mungkin posisi kita kedua-duanya. Kita bisa menantu, kita juga sebagai mertua. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Mengapa Rut begitu terpaut hatinya? Tidak bisa dia jauh dari mertuanya ini. Karena apa? Karena Naomi adalah seorang ibu yang berhati ibu. Naomi seorang yang takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Teladan yang baik dari seorang mertua membuat menantunya terpaut hatinya. Kasih yang luar biasa dari seorang mertua terhadap menantu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang teladan yang baik sulit kita berikan. Kadang kalau kita punya menantu, kita masih menganggap dia sebagai menantu. Tapi ternyata yang sebenarnya adalah kalau kita punya anak dan anak kita sudah beristri atau bersuami, maka menantu kita itu tidak lagi kita anggap sebagai menantu, tetapi dia adalah anak kita. Demikian juga seorang menantu yang menikah dengan seorang anak dan mertuanya tidak lagi dianggap sebagai mertua, tetapi dia panggil sebagai ibu kandungnya sendiri. Itulah yang terjadi. Hubungan yang sangat indah antara seorang mertua dan menantu. Mereka bersama-sama dan hubungan itu diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Cerita pada pasal-pasal berikutnya. Bagaimana kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan hubungan yang baik dan rukun ini. Dari keturunan Rut ini yang menikah dengan Boas. Boas adalah saudara dan keponakan dari Naomi. Lahir seorang anak. Dan anak ini juga memiliki keturunan-keturunan sampai Daud. Dan dari Daud, keturunan Daud, lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Luar biasa rencana Tuhan ini. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. Seorang yang sederhana, seorang yang biasa, seperti Rut ini, yang bukan dari bangsa Israel, yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi dipakai Allah dari rahimnya, lahir keturunan dan keturunan demi keturunan berikutnya, melahirkan Yesus Kristus. Naomi memiliki cucu, Rut memiliki anak. Terpujilah nama Tuhan. Mari perempuan-perempuan Kristen, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari belajar seperti Naomi masa kini, menjadi Rut masa kini. Mertuakah kita, menantukah kita,
Belajarlah dari firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya.